Selamat siang anak-anak, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di pertemuan pertama di pelajaran IPA. Ya, jadi kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun indikator yang harus kita capai hari ini yaitu menjelaskan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi silakan siapkan catatan, kalian wajib mencatat saat Ibu menjelaskan supaya nanti ketika kalian bergabung di Google Meet sesuai dengan agenda kita hari ini, saat nanti kalian bergabung di Google Meet dan Ibu memberikan pertanyaan, kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada. Jadi silakan dicatat sepanjang sesi ini. Sediakan catatan dan catat setiap penjelasan-penjelasan dari Ibu. Oke, langsung saja. Apa itu interaksi? Ya, kan kita akan belajar interaksi nih saat ini. Sekarang pertanyaannya, apa itu interaksi? Nah, silakan kalian mengamati gambar di samping ya. Gambar di samping ini ada daratan, ada perairan, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kalau kalian melihat di sini, kira-kira interaksi itu apa sih? Gitu ya. Kan di sini semuanya ada makhluk hidup ya. Ya, saling berinteraksi satu sama lain. Berarti kata interaksi itu sama dengan apa? Coba dipikirkan. Interaksi itu apa? Oke. Nah, interaksi itu adalah, kalau yang pertama, menurut KBBI, interaksi itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, artinya makhluk hidup dengan lingkungannya saling berhubungan ya. Jadi ada keterkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Seperti tadi yang tadi Ibu sampaikan, kalau kita mengamati gambar di sini ada misalnya di perairan ada ini juga, di sini tumbuh-tumbuhan, ada hewan juga, dan tentunya mereka saling berhubungan. Kenapa dikatakan saling berhubungan? Ya, hewan-hewan ini nggak bisa hidup kalau misalnya tidak ada perairan, begitu ya. Jadi ada terjadi saling keterkaitan di situ antara lingkungan dengan antara satu dengan yang lainnya, begitu ya. Jadi hewan-hewan ini butuh perairan untuk bisa bertahan hidup, ya, seperti ikan, teratai, dan lain-lainnya. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan di daratan. Tumbuh-tumbuhan di daratan itu membutuhkan daratan untuk bisa bertumbuh, untuk bertahan hidup, seperti itu ya. Nah, jadi kalian sudah paham ya, interaksi itu berarti ada namanya saling berhubungan. Kalau ada interaksi berarti ada hubungan ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu lingkungan? Kan kalian tadi sudah lihat ya gambar lingkungan ya. Nah, mari kita perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Di sini ada perairan, ada daratan, ada matahari, ada burung, kemudian ada tumbuhan dan ada hewan. Kalau kalian melihat di sini, coba kalian pikirkan kira-kira lingkungan itu apa sih? Kira-kira lingkungan itu apa sih? Sekali lagi, gambar ini adalah contoh lingkungan. Nah, pertanyaannya berarti kalau kita bisa melihat gambar dari sini berarti dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu apa? Coba kalian pikirkan. Sudah? Ya, gambar tersebut yang tadi Ibu sampaikan ya, gambar tersebut adalah contoh gambar lingkungan di sekitar kita. Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Ya, jadi dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Apa itu individu? Individu itu adalah satu. Jadi segala sesuatu di luar dari satu. Kalau misalnya dikatakan segala sesuatu terkecuali satu, berarti segala sesuatu ini atau lingkungan adalah suatu komponen yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena banyak hal yang terlibat di dalamnya, bukan hanya satu. Karena kan tadi dikatakan di luar dari individu, berarti nggak termasuk individu. Berarti kalau begitu bisa disimpulkan bahwa lingkungan ini adalah suatu komponen yang kompleks. Karena kenapa? Banyak hal yang terlibat di dalamnya dan tentunya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Jadi nggak bisa disebut lingkungan kalau hanya satu komponen, karena dikatakan bahwa lingkungan itu terdiri dari dua komponen yang ada di dalamnya. Kan tadi sudah dikatakan ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang kompleks, yang lengkap. Ya, dan ada dua komponen di dalamnya, sehingga kalau salah satu komponen ini tidak ada, maka itu nggak bisa disebut sebagai suatu lingkungan.
ya. Komponen apa saja itu? Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Dari kata mikro, berarti mikroorganisme ini adalah organisme yang berukuran mikro atau kecil seperti bakteri dan virus, dan tentunya hanya bisa dilihat melalui alat yang namanya mikroskop. Jadi nggak bisa langsung dilihat dengan mata kita, tetapi harus dibantu dengan alat yaitu mikroskop. Jadi ingat, komponen biotik ini adalah komponen hidup, ya. Nah, kalau komponen abiotik berarti komponen tak hidup. Apa itu komponen tak hidup? Yang terdiri dari benda mati seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Jadi ada dua ya, komponen biotik itu komponen hidup dan komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup. Nah, berikutnya kita akan melihat apa contoh-contoh komponen abiotik dan biotik melalui pengamatan sebuah gambar. Kita akan mengamati gambar di samping. Nah, silakan kalian amati, silakan kalian lihat kira-kira kalau melihat gambar di samping apa saja sih komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup yang ada di dalam gambar ini. Silakan diamati. Coba diamati ya. Di sini kan ada bangau, ada bebek, ada katak, ada kura-kura, ada kambing, ada kancil, kemudian ada burung, kemudian ada pepohonan, ada rumput, ada perairan, ada daratan, matahari, kemudian ada ikan-ikan. Nah, silakan kalian bedakan mana yang termasuk biotik dan mana yang abiotik. Ayo, kira-kira yang mana? Silakan dituliskan di catatan. Sudah? Oke, sekarang kita lihat. Ya, sesuai dengan gambar tersebut, tentu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik ya, karena kan ini adalah lingkungan. Seperti yang tadi Ibu katakan, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa lingkungan ini terdiri dari dua komponen. Jadi kalau disebut lingkungan berarti di dalamnya ada dua komponen, ada biotik dan ada komponen abiotik. Kita lihat satu persatu. Komponen biotik itu yang ada di dalam gambar ini yaitu ada bebek, ada burung, ada katak, ada kura-kura, ada ikan, ada bangau, ada kambing, kancil, rumput, dan pepohonan. Dan yang lainnya. Intinya semua yang hidup atau makhluk hidup gitu ya. Lalu komponen abiotik atau tak hidup atau benda mati tentunya ada matahari, air, tanah, dan udara. Mungkin ada di sini yang bingung gimana caranya bisa ditahu di sini ada udara. Kan udara nggak bisa dilihat. Nah, udara nggak bisa dilihat, tapi kan kalau dari pengamatan gambar ini kan di sini ada makhluk hidup ya. Kalau ada makhluk hidup berarti tentu ada udara karena makhluk hidup itu menggunakan udara untuk bernafas gitu ya. Jadi tentunya kalau ada makhluk hidup di situ berarti ada udara. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan mana biotik atau hidup dan mana abiotik atau komponen tak hidup. Nah, berikutnya kita akan berlatih. Silahkan kalian berlatih. Kalau kalian melihat gambar ini, coba kalian amati. Di sini semua sudah dikasih label nama-nama. Tinggal kalian amati dan kalian tuliskan di buku masing-masing mana sih yang termasuk biotik dan mana yang termasuk abiotik. Ingat, biotik itu komponen hidup, abiotik itu komponen tak hidup. Oke, silakan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Sudah ada labelnya ya? Coba ditulis dulu deh, biar tidak terlalu lama. Setidaknya kamu tulis satu dulu, mana komponen biotik dan mana abiotik di sini. Satu saja. Sudah? Oke, kalau kita lihat di sini dari gambarnya, maka jawabannya adalah komponen biotik itu ada katak hijau, kura-kura, bebek, sayap biru, keong danau, kumbang penyelam, ikan perch kuning, cacing darat, dan ikan pike dan plankton ya. Jadi ada ikan pike dan plankton. Nah, semua yang tadi Ibu sebutkan semuanya sudah ada di sini. Nih, ini, kemudian ada ini. Nah, sekarang kita lihat yang komponen abiotik atau tak hidup. Komponen abiotik atau tak hidup ya atau mati itu ada daerah litoral, daerah limnetik atau daerah limnetik dan daerah bentik. Itu semuanya ada yang di perairan yang tadi. Lalu ada matahari, ada air, ada tanah, ada bebatuan, dan tentunya ada udara juga karena di situ ada makhluk hidup jadi ada udara juga gitu ya. Nah, sekarang setelah kita membedakan komponen abiotik dan biotik kan tadi sudah tahu ya tentang pengertian interaksi. Interaksi itu adalah
sebuah hubungan, ya. Jadi sebuah hubungan yang terjadi antara satu dengan yang lain, yaitu disebut dengan interaksi. Lalu kita juga sudah belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu adalah suatu komponen yang kompleks, yang di dalamnya ada biotik dan ada abiotik. Sekarang kita mau belajar apa itu jenis-jenis interaksi, apa saja jenis-jenis interaksi antara makhluk hidup. Yang pertama ada peristiwa makan dan dimakan, lalu yang kedua ada peristiwa simbiosis, ya. Nah, peristiwa makan dan dimakan yang pertama adalah rantai makanan. Silakan kalian amati gambar ini. Kalau kalian mengamati gambar ini, kira-kira rantai makanan itu apa sih? Ya, kita mulai dari misalnya dari rumput. Rumput ini dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, kalau kalian melihat dari gambar di sini, kira-kira apa sih rantai makanan itu? Oke, coba dipikirkan. Apa ya rantai makanan itu? Nah, rantai makanan adalah peristiwa yang di dalamnya itu organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Seperti yang kalian lihat di sini, organisme-organisme yang ada di sini hanya memakan satu jenis organisme saja. Nah, berarti itu yang disebut rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang mana di dalamnya organ yang terjadi itu organisme hanya memakan satu jenis saja, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan rantai makanan. Kalau kita buat sebuah rantai makanan, berarti di dalamnya itu terjadi proses makan dan dimakan yang mana organisme hanya memakan satu organisme saja di dalam rantai makanan tersebut. Ya, seperti ini ya, hanya satu. Kita lihat panahnya kan cuma satu ya. Lalu kalau kita, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu organisme ya? Organisme itu adalah makhluk hidup secara individu. Individu itu berarti satu. Ya, jadi organisme itu adalah makhluk hidup secara individu. Baik itu tumbuhan ataupun hewan, gitu ya. Nah, sekarang peristiwa makan dan dimakan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan kita bisa melihat di sini, tumbuhan yang ada di sini dimakan oleh burung pemakan biji. Dimakan juga belalang, dimakan juga tikus, dimakan juga kelinci. Terus yang berikutnya belalang ini dimakan laba-laba. Laba-laba ini dimakan oleh dimakan oleh ular, gitu ya. Lalu ular ini dimakan oleh elang, gitu. Nah, lalu kan ada konsumen terakhir gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya burung pemakan biji. Burung pemakan biji ini dimakan oleh ular, tapi burung pemakan biji ini bukan hanya dimakan oleh ular, tapi dimakan juga oleh elang, dimakan juga oleh rubah, ya. Ular ini bukan hanya makan laba-laba, tapi ular juga bisa makan burung pemakan biji. Nah, elang ini bukan hanya makan ular, tapi dia juga makan tikus. Dia juga makan kelinci. Ini tikus, ini kelinci. Ya. Terus berikutnya lagi ada tikus. Tikus ini bukan hanya dimakan rubah, tapi dimakan juga elang. Nah, terus burung pemakan serangga ya. Jadi laba-laba ini bukan hanya dimakan ular, tapi ternyata dimakan juga oleh burung pemakan serangga, ya. Kemudian burung pemakan serangga bukan hanya dimakan elang, tapi dimakan juga oleh rubah, gitu ya. Jadi masing-masing memakan lebih dari satu organisme. Nah, belalang ini kan dia makan tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan belalang itu bukan cuma satu jenis saja gitu ya, tapi berjenis-jenis juga. Ada bisa makan rumput, bisa makan padi ya. Jadi bukan hanya makan satu jenis organisme saja, tapi lebih dari satu jenis. Mungkin di sini tidak tergambarkan begitu ya. Belalang di sini mungkin tidak tergambarkan. Kan di sini tidak disebutkan secara khusus tumbuhan apa aja, pokoknya semuanya tumbuhan. Jadi belalang ini mungkin kalau dilihat di gambar ini belalang hanya makan tumbuhan, tapi ingat tumbuhan itu lebih dari satu jenis. Ada padi, rumput, bunga dan sebagainya. Gitu ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa jaring-jaring makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang di dalamnya itu memakan lebih dari satu organisme.
satu jenis, ya, lebih dari satu jenis organisme. Itulah yang disebut jaring-jaring makanan. Kalau dia hanya memakan satu jenis organisme, berarti itu rantai makanan. Tapi kalau dia makan lebih dari 2 organisme, berarti itu adalah jaring-jaring makanan. Kita melihat keseluruhan yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Mungkin tadi yang di rantai makanan, ya, seperti misalnya elang. Elang ini sebenarnya bukan hanya makan ular, ya. Elang juga sebenarnya bisa makan katak, gitu ya. Tapi dilihat dari semua keseluruhan yang ada di dalam sini, ya. Yang ada di dalam sini kan hanya ada rumput yang disediakan di sebuah lingkungan, hanya ada rumput di situ. Berarti si rumput ini hanya bisa dimakan oleh belalang, gitu ya. Jadi dilihat dari semua hal yang terjadi di dalamnya itu, dia hanya makan satu organisme atau lebih 2. Kita lihat secara keseluruhan, jadi bukan hanya melihat satu sisi saja, tapi secara keseluruhan yang terjadi, apakah prosesnya memakan satu jenis organisme saja atau lebih dari 2. Begitupun yang ada di sini. Kalau kita melihat di sini kan tidak ada makhluk hidup yang memakan satu jenis saja. Mungkin yang tadi Ibu sampaikan, mungkin di sini terlihat belalang hanya makan tumbuhan, tapi kan perlu kalian ketahui, tumbuhan di sini nggak disebutkan jenis tumbuhan apa saja. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan kan banyak jenis. Jadi belalang itu bukan hanya makan satu jenis tumbuhan, tapi lebih dari satu. Oke, berarti paham ya, kalau rantai makanan hanya proses makan dan dimakan yang hanya memakan satu organisme. Tapi kalau jaring-jaring makanan, proses makan dan dimakan yang di dalamnya terjadi memakan lebih dari satu organisme, ya. Kemudian di dalam peristiwa makan dan dimakan terdapat piramida makanan. Nah, apa sih piramida makanan itu? Mari kita amati gambar yang di samping. Piramida makanan itu seperti ini. Jadi dimulai dari produsen atau atau sesuatu yang dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Produsen atau produksi, gitu ya. Jadi memproduksi, ya. Produsen ini yang menyediakan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Produsen yang pertama kalau kita lihat di sini ada pohon dan ada rumput. Lalu dikonsumsi, yang pertama kali mengkonsumsi rumput dan pohon yang ada di sini itu ada ulat, ada belalang, ada tikus. Nah, kemudian konsumen yang kedua yang mengkonsumsi, tingkat konsumen yang kedua yang mengkonsumsi tikus, belalang, dan ulat itu ada katak dan ada ayam. Lalu yang ketiga lagi setelah katak dan ayam ada elang dan ada ular. Jadi berdasarkan gambar di atas kita bisa melihat pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tingkatannya. Ya, mulai dari kelompok makhluk hidup produsen sampai kelompok makhluk hidup konsumen tingkat 1, 2, 3. Itulah yang disebut sebagai piramida makanan. Berarti piramida makanan dapat disimpulkan bahwa pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tingkatan, mulai dari produsen atau produksi atau yang pertama kali dimakan, sampai tingkat konsumen, pemakai atau pemakan. Pemakan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Gitu ya. Seperti yang tadi ya, rumput ini nggak langsung dimakan ayam, tapi rumput ini bisa dimakan dulu oleh ulat. Ulat nanti bisa dimakan sama ayam. Gitu ya. Atau rumput ini nggak langsung bisa dimakan ular, tapi mungkin dikonsumsi dulu oleh tikus. Tikus ini bisa juga nanti dimakan oleh ular, ya. Gitu. Atau tikus-tikus ini bisa dimakan oleh katak, nanti katak yang akan dimakan oleh ular. Gitu ya. Jadi ingat, piramida makanan itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tingkatannya, mulai dari produsen atau yang pertama kali dimakan sampai tingkatan konsumen, pemakai ya, atau pemakan pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang simbiosis. Kan tadi kita sudah belajar ya bahwa jenis-jenis interaksi itu ada 2. Jenis interaksi yang pertama yaitu peristiwa makan dan dimakan. Di dalam peristiwa makan dan dimakan ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis itu ada 3 jenis ya. Nah, coba perhatikan. Perhatikan gambar simbiosis berikut ini. Di sini ada ini ada lebah dan ada bunga. Lalu di sini ada ikan ya. Ada yang ikan hiu dan ada
ikan yang kecil di bawahnya. Lalu di sini ada tumbuhan ya. Tumbuhan yang beda-beda, tapi bersatu di sini. Nah, kira-kira kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira simbiosis itu apa ya? Coba dipikirkan. Nah, oke, berdasarkan gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa simbiosis adalah peristiwa hidup bersama, tetapi bisa saling menguntungkan, bisa juga merugikan ataupun tidak merugikan. Ini kan kalau kita lihat mereka hidup bersama. Ini juga hidup bersama, ini juga hidup bersama. Tetapi ada yang saling menguntungkan, ada yang merugikan, dan ada juga yang tidak merugikan sama sekali. Tapi intinya mereka hidup bersama. Gitu ya. Nah, simbiosis itu ada 3 jenis ya. Pertama, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan kedua belah pihak. Itulah yang disebut sebagai simbiosis mutualisme. Mutualisme itu saling menguntungkan. Jadi nggak ada yang dirugikan, semuanya saling menguntungkan. Lalu, kalau simbiosis komensalisme adalah suatu interaksi antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan satunya tidak merugikan ataupun menguntungkan pihak yang satunya. Jadi yang satunya tidak mendapat efek apa-apa, nggak rugi, nggak untung juga. Jadi hanya satu yang merasa untung, yang satunya nggak ada efek apapun. Itu yang disebut komensalisme. Kalau simbiosis parasitisme adalah interaksi antara makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak yang satunya. Satu untung, satu rugi, itu parasit. Saya ulang ya, mutualisme itu satu untung, yang satunya juga untung. Jadi sama-sama untung. Kalau komensalisme, yang satu untung, yang satunya nggak mendapat efek apapun, entah itu rugi atau untung, sama sekali nggak dapat efek apapun. Kalau parasit, satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Nah, kita langsung lihat saja contohnya. Berikut ya, simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Ya, lebah dan bunga. Kenapa dibilang mutualisme? Karena saling menguntungkan ya. Lebah mengambil sari makanan, yaitu nektar atau air manis dari bunga ya. Lalu dan dalam hal ini keberadaan lebah akan membantu penyerbukan bunga. Jadi kedua-duanya saling menguntungkan. Itulah contoh simbiosis mutualisme. Lalu ada simbiosis komensalisme. Nah, antara ikan remora dan ikan hiu. Kenapa dibilang komensalisme? Ikan remora ini akan berenang dengan ikan hiu untuk melindungi dirinya dari pemangsanya. Jadi ketika ikan hiu ini berenang, ikan remora akan berada di bawahnya ikan hiu. Jadi berusaha untuk berlindung supaya ikan-ikan di sekitarnya tidak berani untuk mendekati, atau misalnya pemangsa-pemangsa yang di sekitarnya tidak berani untuk mendekati. Ya, tapi hiu tidak mendapat keuntungan apa-apa, hanya ikan remora yang mendapat keuntungan karena dia dapat perlindungan dari pemangsa yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Seperti yang tadi kita ketahui bahwa simbiosis parasitisme ini satu yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Seperti yang kita lihat di sini. Tali putri dan inangnya ini ya, tali putri ya, dengan inangnya yang tumbuhan yang ada di sini. Tali putri akan mengambil sari-sari makanan yang telah diolah melalui fotosintesis dengan menempel langsung pada inangnya. Jadi tali putri ini akan menempel langsung ke tumbuhan inangnya, lalu dia akan mengambil sari-sari makanan dan inangnya akan kehabisan sari-sari makanan sehingga lama-kelamaan akan mati. Jadi kalau misalnya tali putri ini terus-menerus ada di sini dan dia menghabiskan sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya, maka tumbuhan ini akan kehabisan sari-sari makanan sehingga pada akhirnya tumbuhan tersebut akan mati. Itulah yang disebut sebagai parasit. Jadi interaksi yang terjadi antara makhluk hidup, yang satu dirugikan, ya, yang satu diuntungkan. Oke, demikianlah sesi kita pada hari ini anak-anak. Saya berharap semua tadi mencatat sehingga hal-hal penting yang Ibu jelaskan kalian sudah pahami ya. Jadi, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, kita sudah belajar tentang apa itu interaksi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang apa itu lingkungan. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang jenis-jenis interaksi, yaitu yang pertama ada proses makan dan dimakan, yang mana di dalam proses makan dan dimakan terjadi
rantai makanan dan ada juga jaring-jaring makanan. Lalu kita belajar lagi, di dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan terdapat namanya piramida makanan. Lalu yang terakhir tadi kita pelajari adalah jenis interaksi yang kedua, yaitu simbiosis. Simbiosis ini ada 3, ada mutualisme, saling menguntungkan, ada komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu tidak mendapat efek apa-apa, dan yang terakhir ada parasit, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Baik anak-anak, demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Silakan boleh dilengkapi catatannya nanti bergabung ke Google Meet sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di agenda. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati.